Sahabat Nadi yang terkasih, selamat pagi. Jumpa lagi dalam edukasi rohani pada minggu ini. Tema kita dalam minggu ini adalah Injil Matius. Kita ingin secara lebih dekat mengenal apa itu Injil Matius. Dalam tradisi Perjanjian Baru, Injil Matius menjadi pembuka gerbang dari tulisan Perjanjian Baru karena berada di bagian paling depan. Tentu saja kita sudah sangat akrab dengan Injil Matius. Apa itu Injil Matius? Apa yang membedakannya dengan ketiga Injil lainnya? Apa pokok yang ingin disampaikan dalam Injil Matius? Apa tujuan dari penulisan Injil Matius? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bagian dalam edukasi rohani pada minggu ini. Injil Matius merupakan Injil yang paling tebal jika dibandingkan dengan Injil lainnya karena terdiri dari 28 bab. Injil Matius menampilkan informasi yang lebih lengkap tentang karya dan pengajaran Yesus. Sampai abad ke-19, Injil Matius dimengerti sebagai Injil yang paling tertua dan menjadi sumber inspirasi dalam penulisan Injil-Injil yang lain. Namun, setelah abad ke-19, para ahli kitab suci kemudian menemukan penelitian baru bahwa Injil Markuslah yang merupakan Injil yang paling tua. Dan nyatanya Injil Matius juga menggunakan Injil Markus sebagai salah satu referensi dalam tulisannya. Tradisi awal menginformasikan bahwa penulis Injil Matius adalah Matius, seorang rasul Yesus dan saksi mata atas hidup Yesus. Namun dewasa ini, informasi ini mulai diragukan. Di dalam Injil Matius sendiri tidak dikatakan secara jelas siapa penulis dari Injil ini. Penulisnya tetap anonim. Tidak ada kesaksian internal maupun eksternal yang bisa menunjukkan siapa penulis Injil Matius. Injil Matius ditulis sekitar tahun 60-an, kurang lebih 64 sampai 69 sudah Masehi. Injil ini ditujukan untuk jemaat Kristen Yahudi yang sedang mencari identitasnya. Mereka berakar pada tradisi Yahudi tetapi beriman pada Kristus. Selain itu, tempat penulisan Injil Matius tidak terlalu jelas. Ada yang mengatakan di Antioquia, Venesia, atau ada juga yang mengatakan di Alexandria. Injil Matius ditempatkan di bagian awal karena pada awalnya Injil ini dianggap Injil yang paling tua. Selain itu, Injil ini juga menguraikan kisah Yesus yang paling lengkap yang membuat banyak orang menyukainya dan semakin banyak juga orang menggunakannya sebagai referensi. Injil Matius memiliki dua pokok pewartaan, yakni Yesus sebagai Kristus dan kedatangan kerajaan surga. Dua gagasan kristologi ini menjadi perhatian sentral dalam Injil Matius. Kristologi Matius bisa juga dipelajari dari gelar kristologi yang diberikan kepada Yesus, seperti anak manusia. Matius menampilkan Yesus sebagai Kristus utusan Allah yang memenuhi janji-janji perjanjian lama. Selain itu, penulis Injil menampilkan Injil sebagai kabar gembira bahwa perintah Allah melalui Yesus Kristus atas semua orang, di mana mereka yang percaya dan bertobat dalam Yesus akan memasuki kerajaan Allah sekarang juga. Tujuan penulisan Injil Matius agar pembaca bisa yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama yang sudah lama dinanti-nantikan, dan menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Demikianlah katekesi rohani kita pada minggu ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua semakin mencintai kitab suci sebagai sumber ajaran iman dan juga memberikan banyak inspirasi dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.